Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau nge-review makeup dengan harga, kalau nggak salah harganya tuh kayak 5.000 atau 4.000-an gitu. Awalnya yang viral dari produk ini tuh adalah eyeshadow-nya. Si eyeshadow-nya tuh 4 warna gini, dan kemarin aku sempat beli beberapa warna juga. Nah, setelah itu ternyata brand ini tuh punya banyak produk, dan aku jadi penasaran pengen nyobain apakah bagus atau enggak, atau memang ya namanya harga murah segitu-gitu aja gitu ya. Nah, hari ini aku mau bikin tutorial dan ini adalah video first impression. Jadi aku nggak tahu nih hasil make upnya kayak gimana, dan semua produknya tuh bener-bener masih baru, belum aku cobain. Baru dibuka doang dari packagingnya. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama tuh aku punya foundation ini Light Concealer Foundation Liquid. Ini mirip banget sama produk Maybelline kalau nggak salah. Nanti aku taruh di sini packaging si Maybelline-nya ya, supaya kalian lihat mirip dan sama banget. Dia tuh terdiri dari 4 shades, dan aku beli shades yang tergelap tentu saja. Tapi pas aku cek tadi sepertinya mengecewakan karena beda sama shades-nya, dan ini tuh undertone-nya lebih ke pink tuh. As always ya, kalau pakai barang yang murah itu shades-nya suka ngaco, bun. Ini tuh shades paling gelap loh padahal. Ya udahlah, namanya juga first impression ya. Mari kita cobain. Ini cepet banget ngesetnya ternyata. Oke, jadi si foundationnya ini ada efek glowing yang sangat nyata banget ya. Cuman coveragenya lebih ke sheer sih menurut aku. Ini tuh hampir nggak ada coveragenya. Coveragenya dikit banget tuh. Walaupun dia warnanya lebih putih tuh, tapi kayak nggak kerasa apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian punya banyak bekas jerawat seperti aku, kayaknya pakai ini rada-rada nggak ngaruh sih. Tuh, ini bekas jerawatnya masih terlihat nyata semuanya. Tapi ini efek glowy-nya bagus. Jadi kalau yang mau pakai foundation ini tuh harus yang memang basicnya sudah punya kulit yang bersih gitu ya. Jangan ada noda-nodanya, itu baru akan kelihatan bagus. Tapi kalau kayak aku gini yang si mukanya tuh banyak ketidaksempurnaannya, ya hasilnya akan kurang oke tuh kayak ini nih. Ini kan hitam-hitam tetap jelas banget. Dan warnanya agak sedikit bikin abu-abu sih, karena ini tuh undertone-nya lebih ke pink kalau yang aku lihat. Oke, ternyata dia tuh saking coverage-nya nggak ada banget, ini warnanya tuh sampai kayak nggak jadi terlalu putih, padahal tadi udah jelas banget. Cuman ini tuh glowing banget. Jadi kalau misalnya kalian tipe-tipe suka make up yang hasilnya glowing, bakal suka sama ini. Dengan catatan kulit wajah kalian udah harus halus ya, nggak boleh punya banyak bekas jerawat di sini. Nah, ini aku tadi coba pakainya 2 layer karena aku berharap coveragenya akan nambah, tapi ternyata semakin banyak produknya dipakai, bukan semakin coverage, tapi semakin terlihat basah dan semakin terlihat glowing. Aku sebenarnya tadi nungguin pengen si foundationnya ngeset hasilnya gimana. Ternyata hasilnya tuh tetap glowing, dan sebenarnya ini tuh bagus banget, malah dia tuh hasilnya beneran glowing. Setelah ngeset pun tetap kelihatan basah gini. Cuman sayang shadesnya kurang pas. Kalau kulit kalian basicnya sudah bagus, pakai ini bakal kelihatan perfect dan sehat banget asli. Cuman kalau kulit aku kan banyak bekas jerawatnya ya, jadi ya udah. Oke, berikutnya aku akan pakai concealer. Jadi aku punya 2 warna, light and soft concealer. Jadi aku punya yang warnanya lebih terang dan juga warnanya lebih gelap. Yang gelap itu rencananya mau aku pakai untuk nge-shade hidung. Nah, ini warna yang lebih terangnya. Aku mau nge-highlight under eye aku. Teksturnya lumayan cair dan ini warnanya terang banget. Pengalaman aku ya, setiap beli produk yang
harganya murah itu udah pasti warnanya tuh suka ngaco kadang-kadang. Apalagi kalau udah complexion tuh, wah udah nggak mau berharap banyak deh. Kalau mungkin kalau lip cream kayak eyeshadow gitu biasanya oke, tapi kalau untuk kayak complexion aku tidak mau berharap banyak. Tapi nggak mau nempel guys si concealernya, kan cair ya. Kayak nggak bersahabat gitu loh sama si foundationnya. Sebenarnya kalau udah si foundationnya yang gagal gitu aku suka kayak bete. Nah ini aku udah punya concealer untuk nge-contour. Tapi warnanya tuh coklatnya aneh banget sih ini. Nanti aku tunjukin ya sama kalian swatch yang dikasih sama si tokonya. Aku tuh berharap warnanya tuh coklat gitu loh, bukan kayak warna kayak gini, tapi ya udahlah ya. Aku ingin segera nge-skip step ini. Oke, kekurangan si foundation ini tuh bagus, tapi kalau di atasnya kita tempelin apapun tuh dia kayak nggak mau nempel gitu loh. Tadi concealernya kurang maksimal. Ini juga konturnya pas nempel kurang ngeblend dengan bagus. Kayak nggak nempel gitu. Ah yaudah, coba kita cobain di hidung ya. Kira-kira apakah dia bisa nempel atau enggak. Ya, jadi ternyata karena si foundationnya tadi itu hasilnya glowing dan kayak nempel banget gitu ya. Jadi dia tuh membuat si concealer yang aku pakai di atas kulit wajah aku tuh jadi kayak susah ngeblendnya gitu loh. Dan setelah di blend warnanya oke sih, nggak secoklat yang aku bayangkan gitu ya. Cuma si foundationnya tuh nggak enakan. Kayak aku pakai kontur di sini, si konturnya tuh ngeratainnya jadi kayak nggak enak, kayak ngeblok si concealernya. Yaudah, ini untuk complexion aku skip, aku nggak suka, mohon maaf ya. Kita langsung aja, aku mau ngeset under eye aku pakai bedak yang ini. Jadi ini tuh ada 3 shades, dimana si shadesnya tuh nggak jelas banget ditunjukin sama si brandnya. Dan aku beli shades yang ketiga, karena yang aku lihat shades yang keduanya tuh lebih ke pink. Tapi ternyata ini pas dateng yang ini lebih ke pink. Jadi ya udahlah ya, kita pakai aja. Bau bedaknya juga aneh. Pokoknya aku biasanya kalau make up tuh ya, kalau misalnya warna complexionnya udah nggak sesuai atau misalnya udah nggak cocok gitu, biasanya ke make up selanjutnya suka kayak bete sendiri gitu loh. Tapi ini ternyata setelah dibedakin oke lah ya, walaupun masih agak abu-abu. Bedaknya sendiri teksturnya halus ya, nggak ada coveragenya. Pokoknya untuk bedak-bedak ini tuh complexionnya nggak ada coveragenya, bahkan si concealernya aja tuh nggak bisa nutup under eye di mata aku, jadi sama sekali nggak ada coveragenya. Tuh di sini juga masih terlihat jelas semua ketidaksempurnaan di wajah aku. Bener-bener sheer banget sih foundationnya, dan sejujurnya aku lebih seneng kayak tadi sih, kayak nggak perlu di set pakai bedak kelihatannya glowing, tapi kan aku mau nyobain bedaknya. Kita akan lanjut ke alis. Aku punya pensil alisnya juga. Untuk pensil alisnya harganya itu 5.400. Murah banget, mari kita buktikan. Kalau misalnya ini tuh kan produknya murah banget ya. Nah packagingnya kayak gimana sih? Packagingnya nggak bagus, jujur ya. Packagingnya tuh mirip-mirip sama Madame G. Madame G kan harganya murah-murah ya. Nah mirip-mirip gitulah packagingnya. Kita akan pakein di alisnya. Ini aku pakai warna coklat, tapi coklatnya terlalu muda. Perasaan kita cek dulu ya. Kemarin aku belinya yang warna apa? Aku belinya shades nomor 4. Karena dia itu ada 4 warna. Nomor 4 memang coklat sih. Mungkin harusnya aku pesen yang nomor 3. Coklat agak abu-abu. Kalau ini tuh full coklat. Terus dia tipe-tipe yang bentuknya segitiga gitu ujungnya. Mari kita coba. Ini mah coklat banget sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, aku salah memilih warna. Oh oke. Tapi untuk si eyebrow pensilnya ini enakan, cuman salah warna aja. Ya udah nggak apa-apa. Pakainya tipis-tipis aja ya. Oke, untuk alisnya udah selesai. Jadi ini tuh bentuknya sih kayak eyebrow matic gitu ya. Biasanya kalau aku pakai produk-produk brow matic gini tuh, dia tuh teksturnya kayak agak keras gitu dan hampir mendekati kayak pensil alis. Tapi kalau untuk produk ini tuh lebih mirip pomade sih menurut aku. Jadi creamy banget.
Jadi ibaratnya tuh pada saat dipakai tuh kayak pakai produk alis yang krim tapi bentuknya kayak pensil gini. Ada plus minusnya sih. Plusnya itu warnanya bagus, pekat, tapi minusnya itu kalian kalau pakai jangan langsung banyak-banyak karena nanti ujungnya akan jadi kayak terlalu tebal. Jadi harus bener-bener pelan-pelan baru nanti dipakein makin banyak gitu. Nah, berikutnya aku akan pakai eyeshadow. Sebenarnya kalau eyeshadow ini aku sudah pakai dan aku lumayan suka sih untuk harga murah. Terutama kalau misalnya kalian baru belajar make up, aku akan merekomendasikan produk ini untuk kalian belajar karena ini tuh nggak terlalu pigmented, gampang di blend. Caranya yang warna paling mudanya dicampur sama yang warna tua ini, terus langsung diaplikasiin di seluruh kelopak mata. Aku nyari kaca dulu bentar. Oke. Nah, terus diratain aja. Untuk eyeshadow-nya sih menurut aku ini lumayan oke. Pigmentasinya ada, tapi nggak yang pigmented banget. Makanya aku menyarankan buat kalian yang lagi belajar make up, kalau mau pakai eyeshadow gini yang nggak terlalu pigmented. Jadi, kalau misalnya kalian ada salah-salah atau kurang rata itu lebih gampang ngebenerinnya. Terus kalian bisa pakai yang warnanya lebih gelap di ujung luar si mata ya. Diblendin pelan-pelan aja. Nah, sebenarnya dia tuh memang ada shimmernya nih. Shimmernya tuh kayak gini. Ini shimmernya oke juga. Aku tunjukin aja ya sama kalian. Tuh, shimmernya juga warnanya lumayan oke kok kalau dipakai dan bisa dijadiin highlighter juga untuk di pipi. Tapi karena aku punya eyeshadow glitternya ini, jadi aku mau pakai ini aja. Ini juga oke. Nih aku tunjukin dulu sama kalian. Tuh. Kayaknya di antara semua produknya yang paling aku suka eye makeup-nya sih. Karena si eye makeup-nya tuh pas dipakai enakan, termasuk untuk si shimmernya ini. Ini aku akan campurin dua-duanya sih. Tuh ininya sih bagus banget. Terus diratain pakai jari. Supaya makin wow di matanya, aku akan tambahin yang warna putih. Kalau misalnya kalian mau, di bawah matanya juga bisa pakai yang coklat supaya kelihatan si matanya tuh lebih berbinar ya. So far yang paling favorit itu si eyeshadow cair ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pakai eyeliner. Dan aku punya eyelinernya juga. Ini eyelinernya harganya nanti aku cantumin ya. Si eyeliner itu gold, terus ujungnya tajam banget. Tapi kita lihat. Warnanya juga pekat banget ya. Wow, ini dipakainya enakan loh. Eyelinernya juga lumayan enak, dia tajam terus ujungnya keras. Cuman teksturnya cair banget dan warnanya hitam pekat banget ya. Oke, jadi eyelinernya kayak gini. So far untuk bagian eye makeupnya aku suka dibandingin complexionnya. Tapi memang kalau complexion harganya murah, aku biasanya tidak berharap banyak sih. Nah ini aku punya maskaranya, ini tuh 3D Extreme Curl False Lash Look katanya. Aplikatornya tuh aplikator kayak zaman-zaman Maybelline awal-awal muncul. Nah kayak gini. Maskaranya lumayan oke. Tapi standar aja sih maskaranya. Enggak yang jadi wow banget apa gimana gitu, enggak. Untuk maskaranya sih menurut aku dengan harga segini nggak ada kelebihan yang spesial gimana banget, enggak. Kekurangannya juga nggak ada. Nah berikutnya aku mau nge-shading hidung dan pipi aku. Dan ini aku beli blush on tuh 2. Tapi dua-duanya warnanya pucat banget. Yang ini sih mending ya. Tapi coba aku pengen yang ini. Ini beneran packagingnya kalau aku rasa-rasa dia tuh mirip banget. Ah ini nggak cocok warnanya. Dia tuh mirip banget sama packagingnya Adam G. Nah ini aku mau nge-shading hidung aku dulu. Aku nggak tahu ini kalian bisa kelihatan di kamera atau enggak, cuman aku nggak suka dengan si tekstur foundationnya karena ini tuh beneran semua
ketidaksempurnaan di wajah aku tuh masih benar-benar terlihat jelas, cuman jadi kayak lebih cerah dan lebih matte doang. Oke, terus kita akan nge-shading hidung. Ini warnanya matching ternyata dengan kulit aku, masih oke. Walaupun itu warnanya bukan coklat loh, warnanya tuh lebih kayak ke ungu. Oh, tapi kalau dipakai di pipi membuat wajahku seperti mehong. No, bisa dipakai di hidung doang, tapi untuk di pipi enggak, aku nggak suka. Ya udah, kita hapus aja. Kita langsung ke blush on aja ya. Ini juga aku nggak terlalu approve, nggak terlalu suka. Sayang ya, padahal harganya murah. Ya justru mungkin karena murah. Aku mau pakai di pipi aja blush on. Blush onnya pigmented banget. Aku pakai terlalu tebal. Oke, yang paling mending sih blush onnya aja. Dan sejujurnya ini aku ngerasa muka aku tuh kelihatan banget abu-abu dan terlalu putih. Aku paling gak suka nih kalau make up kayak gini. Aku tuh suka ngerasa ya kalau make up aku kayak si mukanya terlalu putih gini tuh, aku suka nyebutnya kayak neng-neng banget. Not in a good way gitu ya, maksudnya kayak aduh gimana ya aku jelasinnya. Pokoknya aku gak suka kalau make up aku kelihatannya seperti ini. Tapi memang setelah aku sadarin ada beberapa orang yang memang kalau make up tuh senengnya jadi lebih putih kayak gini ya. Tapi kalau aku enggak sih, aku ngerasa kayak nggak natural make up kayak gini. Nah, untuk lip creamnya tuh aku sebenarnya punya dua. Ya ini lucu sih, aku pernah punya lipstick Korea dan bentuknya kayak gini. Kayaknya ini nanti mau aku review terpisah aja. Hari ini aku mau pakai yang hasilnya itu velvet. Jadi aku beli dua warna. Ini tadinya mau aku ombrein loh, tapi datangnya tuh warnanya ternyata nggak jauh beda si shadesnya. Jadinya pakai yang ini deh, tapi yang ininya untuk base ombre, dipakainya tipis-tipis aja. Untuk si lipsticknya ini wangi banget, hasilnya matte juga tuh, tapi agak terlalu pink, nggak matching ya eye makeup sama bibirnya. Ya udah nggak apa-apa. Untuk dua produk yang lipstick dan juga si lip cream velvetnya tidak seperti yang mereka tawarkan di produk, karena ini tuh kalau kalian lihat dari dekat bibir aku si bagian yang kering-keringnya masih terlihat jelas dan memang nggak terlalu bagus. Jadi bukan tipe lip cream atau lipstick yang akan oke kelihatan di bibir. Garis-garis bibir makin kelihatan. Bibir kita tidak jadi lebih plumpy. Jadi kelihatan kering justru kayak nempel. Mungkin kalau kalian mau pakai ini, kalian harus usaha ekstra keras untuk nge-scrub dulu bibir kalian supaya bibirnya nanti terlihat lebih sehat, baru kalian pakaiin kedua produk ini. Nah, overall segitu. Ini produknya harganya murah-murah banget, tapi jujur yang masuk ke dalam kategori oke buat aku cuman eye makeupnya aja. Untuk complexionnya menurut aku kalian mending cari produk lain aja, eyelinernya juga. Menurut aku mendingan cari produk lokal yang harganya terjangkau. Sekarang udah banyak banget daripada kalian beli ini. Sayang uang sih menurut aku, karena kualitasnya juga ternyata so-so, tidak sebagus yang aku harapkan atau tidak sebagus yang orang-orang bilang di beberapa sosial media. Aku pribadi, aku lebih baik cari produk lokal yang harganya murah juga, tapi banyak kok kualitasnya bagus kayak Marshmallow atau Madame G, daripada beli produk ini yang menurut aku nggak masuk ke dalam kategori bagus versi aku. Oke, makasih udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian udah pernah coba produk ini, kalian boleh dong tulis juga di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!